Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun dekat pintu, berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama minggu ini diambil dari kitab Ayub. Kalau Anda membaca kitab Ayub itu menyatakan satu pertanyaan yang mendasar, mengapa orang baik menderita? Atau lebih dibahasakan secara umum dalam tema hari ini adalah mengapa ada penderitaan di dunia ini? Mengapa ada penderitaan di dunia ini? Satu jawaban yang bukan. Satu jawaban yang bukan itu adalah penderitaan bukan cobaan. Atau Allah tidak pernah mencobai umatnya. Kalau kita membaca Injil, kita membaca kitab Ayub, kita tahu bahwa yang mencobai Ayub, yang memberikan penderitaan kepadanya adalah iblis. Memang Allah membiarkan, seolah-olah membiarkan iblis mencobai Ayub. Tapi Allah sendiri, karena Dia maha baik, Dia tidak mencobai umatnya. Itu sebabnya mungkin itu satu alasan Paus Fransiskus menawarkan untuk mengubah sedikit rumusan doa Bapa kami. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, diubah sedikit menjadi jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap diubah menjadi jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Karena Allah tidak pernah memasukkan kita dalam pencobaan. Lalu mengapa ada penderitaan di dunia ini?
Mungkin salah satu jawabannya yang bisa adalah bahwa itu adalah kenyataan bagian yang tidak terpisahkan dari kenyataan bahwa kita ini ciptaan. Sebagai ciptaan tidak mungkin sempurna sama seperti yang menciptakan. Sebagai ciptaan pasti ada bagian yang tidak sempurna, dan penderitaan adalah bagian dari yang tidak sempurna itu. Kenyataan, fakta atau kebenaran ini bahwa kita adalah ciptaan yang kontingen, artinya terbatas. Pernah ada, pernah tidak ada, bisa tidak ada. Dan karena itu tidak sempurna. Penderitaan adalah bagian dari ketidaksempurnaan kita sebagai ciptaan. Tetapi dalam iman kita punya perasaan yang lebih dari sekedar kenyataan keterbatasan kita, yaitu bahwa kendati kita terbatas, Allah mengasihi kita. Atau dengan kata lain, keterbatasan kita, penderitaan hidup kita menjadi jalan bagi Allah menampakkan kemuliaannya, menampakkan kekuatannya, kekuasaannya dalam hidup kita. Itu yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini. Kalau kita mengikuti kisah Injil hari ini, kita melihat Tuhan Yesus yang sibuk dari rumah ibadat di Kapernaum pergi ke mertua Simon untuk menyembuhkan dia, lalu setelah mendengar itu banyak orang datang kepadanya, mereka yang sakit dan kerasukan setan, dia menyembuhkan, pergi untuk berdoa, tetapi para murid masih mencari-carinya, dan Tuhan Yesus sendiri mengajak para murid untuk pergi ke tempat-tempat lain mewartakan Injil. Penderitaan, sakit salah satunya dapat menjadi sarana bagi kemuliaan Allah, kekuasaan Allah dalam hidup kita. Dan yang diundangkan bagi kita adalah seperti mertua Simon Petrus itu, yang setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia melayani mereka. Pengalaman kita akan Allah yang maha baik, yang maha kuasa dalam hidup kita, mengundang kita untuk juga mewartakannya, menunjukkannya kepada sesama kita. Dirumuskan dengan indah oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Memberitakan Injil bukan suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal ini adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Renungan minggu ini, hari ini, saya tutup dengan sebuah dongeng yang diceritakan seorang mistik Arab, Sa'di. Seorang yang sedang melewati hutan melihat seekor serigala yang sudah lumpuh keempat kakinya. Ia ingin tahu bagaimana serigala itu dapat hidup terus. Lalu ia melihat seekor harimau datang dengan membawa kijang hasil buruannya. Harimau itu makan sepuasnya dan meninggalkan sisa bagi serigala. Hari berikutnya Tuhan memberi makan serigala dengan perantaraan harimau yang sama. Orang itu pun mulai mengagumi kebaikan Tuhan yang begitu besar dan berkata dalam hati, aku juga akan menganggur di rumah saja dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, karena Ia akan mencukupi segala kebutuhanku. Ia melakukan niatnya berhari-hari lamanya, tapi tak terjadi apa-apa. Ketika orang yang malang ini sudah hampir mati, terdengarlah suara,
Hai engkau orang yang sesat, bukalah matamu pada kebenaran. Ikutilah teladan harimau dan berhentilah meniru serigala yang lumpuh. Di jalan aku melihat seorang gadis kecil menggigil kedinginan dalam pakaiannya yang tipis. Tiada harapan baginya untuk mendapatkan cukup makanan. Aku menjadi marah dan berkata kepada Tuhan, "Mengapa hal ini kau biarkan? Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu?" Sementara waktu, Tuhan tidak berkata apa-apa. Malamnya, Ia menjawab dengan sangat tiba-tiba, "Aku telah berbuat sesuatu. Aku menciptakan engkau."